Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PBANS 04. Saya sendiri Rizky Zulfa Fatinsa dengan NIM 19016045 dan rekan saya Melani Zuratul Jannah dengan NIM 19016029 dan Murlianis dengan NIM 19016033. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai media ajar memahami teks pantun. Pembahasan mengenai teks pantun ini akan kami sampaikan dalam bentuk 5 pembahasan. Adapun pembahasan tersebut yaitu konsep dasar pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, aturan penulisan pantun, dan peran serta fungsi pantun. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam teks pantun. Yang pertama ada satuan pendidikan. Di sini sudah dijelaskan bahwa satuan pendidikannya yaitu SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11 semester 1, materi pokok teks pantun, alokasi waktu 8 kali 45 menit. Berikutnya ada kompetisi inti. Di sini teman-teman bisa melihat apa-apa saja poin-poin yang terdapat dalam kompetisi inti. Berikutnya ada orientasi. Pada orientasi ini kami menjelaskan bahwa pantun sering kita dengar di mana saja, baik dalam percakapan, acara-acara penting, kegiatan sehari-hari, bahkan sering kita dengar di radio dan acara-acara yang mengkhususkan untuk berpantun. Pantun kerap kali kita ketahui hanya untuk sastra lisan semata, tetapi perlu diketahui bahwa pantun kini terdapat pantun tertulis, pantun yang ditulis, pantun yang dikumpulkan, dan pantun yang dipublikasikan secara luas. Tetapi pantun juga harus dibacakan secara lisan agar terlihat nilai estetika yang terkandung di dalamnya. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu konsep dasar pantun. Pada pembahasan pertama ini kami menjelaskan pengertian pantun. Teman-teman bisa baca kembali konsep dasar pantun ini. Inti dari konsep dasar pantun ini adalah pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan Melayu Nusantara yang paling populer. Pada umumnya setiap bait terdiri atas 4 baris, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, berima ABAB dengan variasi AAAA. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Berikutnya ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 4. Yang pertama terdiri atas 4 baris, kedua tiap baris terdiri atas 9-10 suku kata, ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya berisi maksud si pemantun. Keempat, rima akhir dan rumus rima itu disebut dengan abjad atau ABAB. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Melani Zuratul Jannah dan Murlianis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, Melani Zuratul Jannah. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur pantun. Yang pertama yaitu ada sampiran. Sampiran yaitu bagian pantun yang memberi persamaan bunyi atau rima kepada isi pantun. Sampiran pada pantun yang memiliki 4 baris berada pada baris pertama dan kedua dengan akhiran AB atau AA. Selanjutnya yaitu ada isi. Isi yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam pantun. Isi berada pada baris ketiga dan keempat. Struktur selanjutnya yaitu ada kata. Pemilihan kata dapat menambahkan keindahan pantun. Kata yang digunakan dirangkai sedemikian rupa dan disesuaikan dengan isi pantun. Dalam satu baris terdiri dari 3-4 kata. Struktur selanjutnya yaitu ada suku kata. Pantun yang baik memiliki jumlah kata yang sama di setiap baris, yakni antara 8-12 suku kata. Selanjutnya yaitu ada rima. Rima yaitu bunyi yang sama pada bagian tengah atau akhir setiap baris. Selanjutnya yaitu mengenai aturan penulisan pantun. Aturan yang pertama yaitu pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, jumlah kata dalam satu baris antara 4-5 kata. Aturan yang ketiga, jumlah suku kata setiap baris antara 7-12 suku kata. Selanjutnya, ada hubungan antara sampiran yakni 2 baris di atas dan isi pada 2 baris di bawah. Aturan yang kelima yakni ada bunyi rima akhir seuntai pantun itu harus sama, yaitu ABAB atau AAAA. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang halus, penuh kiasan dan sindiran, serta banyak menggunakan unsur alam. Selanjutnya yaitu isinya syarat dengan pengajaran.
moral, dan falsafah hidup. Yang terakhir yaitu syarat dengan ciri-ciri tradisional, ada sampiran dan isi, mempunyai nilai hidup masyarakat yang menggambarkan perspektif masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi pantun. Peran dan fungsi pantun yang pertama, sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata, kemampuan menjaga alur berpikir. Yang kedua, pantun berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahasia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Yang ketiga, pantun sering digunakan dalam upacara peminangan dan perkawinan atau sebagai pembuka dan penutup bicara dalam majelis-majelis resmi. Dan fungsi yang keempat yaitu pantun sering dijadikan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkuman. Teks pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dalam kesusastraan Melayu Nusantara yang paling populer. Pada umumnya, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun berirama ABAB dengan variasi AAAA. Pantun pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Ciri-ciri pantun yaitu pantun memiliki bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Setiap baris terdiri dari 4-6 kata. Setiap bait pantun terdiri atas sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Walaupun sampiran tidak berhubungan langsung dengan isi, namun lebih baik apabila kata-kata pada sampiran merupakan cerminan dari isi yang hendaknya disampaikan. Pantun bersaja ABAB atau AAAA. Struktur pantun yaitu terdapat sampiran atau terletak pada baris pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu isi, yang mana isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Struktur selanjutnya yaitu kata. Kata dalam satu baris terdiri dari 3-4 kata. Struktur selanjutnya yaitu suku kata. Suku kata dalam satu baris terdapat 8-12. Dan yang terakhir yaitu rima, bunyi yang sama misalnya ABAB atau AABB. Peran dan fungsi pantun. Pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata, kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun-pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap, yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. Dan pantun berfungsi sebagai media untuk menyampaikan hasrat yang seni atau rahasia yang tersembunyi melalui penyampaian yang berkias. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai evaluasi. Untuk mengikat pemahaman Ananda mengenai materi memahami teks pantun, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulislah jawaban Ananda pada kolom berikut. Setelah selesai, jangan lupa dikumpul pada saat pembelajaran di dalam kelas. Tetapi, bahasa yang Ananda gunakan untuk menjawab pertanyaan jangan Ananda salin atau contek dari materi ajar. Pergunakan bahasa Ananda sendiri. Beberapa pertanyaan tersebut, yang pertama yaitu jelaskan kembali mengenai teks pantun. Yang kedua, pernahkah Ananda membaca teks pantun selain yang ada pada materi ajar ini? Tuliskanlah kembali judul teks tersebut dan jelaskan di mana Ananda membacanya, misalnya di internet, surat kabar, dan lain-lain. Yang ketiga, tuliskanlah kembali bagaimana struktur dalam pantun. Yang keempat, tulislah apa peran dan fungsi pantun selain dari materi ajar di atas. Dan yang kelima yaitu jelaskan kembali secara ringkas mengenai ciri-ciri pantun menggunakan bahasa Ananda sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.